Blunder terbongkar ya. Mantan Rektor UGM minta maaf sudah tuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Tapi nasi sudah menjadi bubur ya. Videonya sudah tersebar kemana-mana. Makanya toh Bapak ya, jangan salah pilih teman ya. Terjerumus kan jadinya. Aduh. Ya, bahkan sekarang muncul Ketua Dewan Guru Besar UGM membela Bapak Jokowi bahwa benar ini Bapak Jokowi ini lulus UGM dan ijazahnya asli. Ayo loh, ini gimana ini menurut kalian ya? Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Sekarang pertanyaan saya adalah kenapa harus ijazah? Itu asli atau palsu? Tetapi Pak Jokowi itu adalah benar-benar lulusan UGM. Kalau dia lulusan UGM, maka dia berhak akan ijazah. Nah, ini dulu harus kita pegang, gitu loh. Kemudian ketika jasa itu tidak ditunjukkan atau ijazah itu kemudian dicap atau palsu, sekarang kenapa Mas ketiga orang itu berani mengatakan dia jasa palsu, padahal mereka belum pernah melihat? Iya benar. Kemudian yang kedua adalah mereka hanya melihat, memeriksa, katanya peneliti. Tapi yang diteliti itu loh fotokopian. Sekarang pertanyaan saya adalah kualitas seperti apa penelitian seperti itu karena sumber datanya tidak jelas. Nah, ini loh ya blunder. Tahu sendiri kan, Forum Keadilan TV biasanya ini ngundang ya gerombolan, suka banget ngundang gerombolannya Roy Suryo Rismon ini. Lah ini ada mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM ya ingin mengorek ijazah palsu Bapak Jokowi, tapi malah berbeda. Lah ini loh, mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM ya, ini malah menegaskan kalau Bapak Jokowi ini benar-benar lulus dari UGM. Waduh. Ini salah ngundang tokoh ya ini. Wah, ini gimana ini menurut kalian ya? Blunder besar ini. Aduh. Kita lanjutkan saja lah ya video berikutnya. Soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kossudin, ya, bahwa dia katanya sakit, ya katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Kata siapa Bapak Roy Suryo? Katanya gitu. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia tuh menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ini ya, ada Roy Suryo yang nggak mau diperiksa kalau Bapak Jokowi nggak diperiksa duluan. Seperti itu. Kok banyak maunya sih orang-orang ini ya? Kok banyak maunya? Aduh. Bilang aja takut gitu loh kalau diperiksa. Bilang aja takut, gak usah mengatakan seperti itu tadi lah. Pinter sekali ya orang-orang ini bernarasi ya. Jangan sampai kalian semua ya terhasut sama omongan-omongan, ocehan-ocehan ya dari gerombolan-gerombolan ini. Jangan sampai terhasut ya. Gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Jadi yang penting dari kehadiran kami hari ini di Polda Metro Jaya ini, pertama mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kossudin tadi, yaitu minta gelar khusus dan juga meminta supaya Jokowi diperiksa di Polda Metro Jaya. Karena kita tahu selama ini pelayanan Polri terhadap orang-orang yang spesial itu ada perlakuan khusus.
Padahal Polri ini sudah luar biasa, gaji sudah dinaikkan, gedung mewah, hidup makmur, tapi kelakuan mereka belum berubah. Weh, seperti Apalagi itu. ketika berhadapan dalam perkara yang menyangkut orang kuat dan orang lemah. Jadi dalam kasus ini, kami meminta Polri harus jelaskan kepada publik tanggal berapa Jokowi dipanggil sebagai saksi korban. Dia yang menjadi orang pertama harus menjelaskan apa yang dia rasakan, terutama mengenai di mana letak nama baik dia merasa dicemarkan. Ya, ini loh ya, gerombolan-gerombolan itu kok banyak maunya ya. Minta gelar perkara khusus. Hah? Suka bikin gaduh, banyak maunya. Aduh, kok menangan sendiri kalian ini? Hah? Heran. Semakin kesini, semakin kesono ini pemikiran mereka para penggaduh ini ya. Ya, para pemburu ijazah Bapak Jokowi ini loh ya. Gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja lah ya video berikutnya. Ya. Yang pertama kita minta Roy Suryo CS dan Dr. Tifa itu untuk menghentikan kenekatan mereka ya, yang sangat-sangat tidak akademis ya. Tapi dalilnya adalah penelitian tapi memperolok-olok. Hingga gambaran kami ini adalah motifnya bukan masalah akademisi tapi ekonomi gitu. Karena kemungkinan besar mereka ini ada dalang di balik itu mungkin ya, karena saya yakin saat ini pasti keluarga mereka itu nggak mungkin akan mendorong mereka, ayo Pak, ayo Ma masuk penjara nggak apa-apa, yang penting permalukan Pak Jokowi, Pak Iman, nggak seperti itu. Ya, ini loh ya, ada Farhad Abbas yang mengatakan mereka yang ngakunya meneliti tapi kok mengolok-ngolok ya. Dan Farhad Abbas ini tadi mengklaim motif Roy Suryo dan gerombolan-gerombolannya itu bukan akademis tapi ekonomi. Weh. Ada yang bayar mereka gitu maksudnya Bapak Farhad Abbas? Atau gimana? Ya. Aduh. Memang ya nggak ada habis-habisnya mereka itu para pemburu ijazah Bapak Jokowi itu ya, ada aja kelakuan mereka. Kita lanjutkan saja lah ya video berikutnya. Terus terang saya iba dengan Profesor Sofyan Effendi. Saya khawatir mantan rektor UGM ini sekarang dihina di mana-mana. Di kalangan anti Jokowi, dia akan dilihat sebagai pengkhianat. Di kalangan pendukung Jokowi, Sofyan bisa dilihat sebagai penyebar fitnah. Tapi Sofyan memang bikin blunder. Dia mula-mula membuat pernyataan di video yang membenarkan tuduhan Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dia bahkan mengatakan Jokowi sebenarnya sudah drop out sebelum menyelesaikan kuliah di UGM. Tapi kemarin dia mengeluarkan pernyataan lain, bahwa dia percaya Jokowi memang alumni UGM seperti yang dinyatakan rektor UGM saat ini. Dia juga minta agar video itu ditarik dari peredaran. Sikapnya berubah 180 derajat. Karena itulah Sofyan menjadi sasaran serangan kanan kiri. Tuduhan bahwa Jokowi drop out dari UGM itu dimuat dalam sebuah video di media sosial yang merekam percakapan Sofyan dengan sejumlah alumnus UGM, termasuk Rismon Sianipar. Setelah video itu menyebar, serangan terhadap Jokowi pun menguat. Jokowi dianggap sebagai pembohong. Di salah satu stasiun televisi, Roy Suryo dengan gembira mengatakan, fix, orang yang bernama Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Sofyan adalah mantan rektor Universitas Gadjah Mada periode 2002-2007. Jadi Sofyan adalah tokoh di UGM yang kini seolah menantang penjelasan pimpinan UGM saat ini, Profesor Ovi Emilia. Dia adalah orang yang pernah menjadi orang kepercayaan Jokowi yang kini menantang Jokowi. Buat kubu Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan, Sofyan adalah tokoh penting yang akhirnya akan bisa menunjukkan kebohongan Jokowi. Sofyan Effendi sekarang mengubah posisinya. Kemarin tanggal 17 Juli, dia meminta agar video yang menampilkan dirinya bersama para alumnus UGM itu ditarik dari peredaran. Menurut Sofyan, pernyataan itu sudah menimbulkan gejolak di UGM dan menimbulkan ancaman terhadap dirinya berupa rencana pelaporan ke jalur hukum oleh para pendukung Jokowi.
Dia juga mengatakan dia tidak meragukan UGM yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa Jokowi memang lulusan UGM pada 1985. Sekarang kubu Roy yang semula sudah bersorak gembira nampaknya harus kembali tersenyum masam. Sangat mungkin mereka akan buat narasi baru bahwa kubu Jokowi mengancam Sofyan. Bahkan mungkin sekali mereka membangun narasi bahwa Jokowi masih punya alat-alat kekuasaan yang dia gerakan untuk menteror Sofyan. Ya ini ya, Sofyan Effendi blunder, mantan rektor UGM ya. Nasi sudah menjadi bubur ya, diduga takut berperkara hukum ya. Sofyan Effendi ini akhirnya cabut pernyataan ya soal fitnah ijazah Bapak Jokowi palsu. Seperti itu. Ya kelihatannya Sofyan ini sadar ocehannya tak berdasar, tak memiliki bukti yang valid ya. Ya bakal kalah jika dibawa ke meja hijau. Seperti itu ya. Tapi ini loh ya, nasi sudah menjadi bubur. Video Bapak Sofyan Effendi ini sudah tersebar di mana-mana. Ayo lo, gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Beliau selesai rektor, apakah dia melihat-lihat data tentang Jokowi pada waktu beliau menjadi rektor? Pada waktu itu Jokowi belum siapa-siapa, dia belum tahu. Dan saya nggak yakin Pak Sofyan Effendi itu melihat. Tapi maaf nih Pak Kun, kita bicara tentang Sofyan Effendi sebagai seorang guru besar loh. Lah iya, tetapi dari mana datanya kalau kita berasumsi beliau impulsif dalam mengeluarkan pernyataan. Makanya saya bertanya, dari mana beliau mendapatkan datanya? Itu dia juga belum mengatakan dari itu. Saya menduga bahwa beliau itu mendengar kabar dari sumber-sumber seperti teori psikologi. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi yang pertama yang salah, yang kemudian menjadi pendapatnya dan nilainya yang ada pada dirinya. Yang kalau dari sumber yang saya lihat ini ada kaitannya dengan Gus Nur, kasusnya Gus Nur yang ada di sana. Maka sekarang siapa pembisiknya yang ada di situ? Dan saya justru ini teman-teman dari UGM itu banyak yang menyayangkan, Mas. Ini saya berkata jujur bahwa ketika Pak Sofyan Effendi menarik pernyataannya, itu banyak teman kami itu mengatakan alhamdulillah. Tapi ketika kemudian dia mengatakan seperti itu, banyak orang waduh kasihan Pak Sofyan Effendi, dia neng-neng, kasihan Pak Sofyan begitu kan. Satu kelompok mengatakan bahwa kami itu membela kebenaran Pak Sofyan Effendi. Dari kelompok yang lain juga Pak Sofyan itu harus kita bela, gitu loh. Nah ini loh ya, Bapak Sofyan Effendi disemprot oleh Prof. Kunchoro. Ya kasihan bener ini ya, Bapak Sofyan Effendi kena perangkapnya Rismon dan kawan-kawannya itu. Dan terima kasih ya untuk Prof. Kunchoro yang sudah mau membuka kebenaran seperti ini dan memudahkan Rismon, Roy Suryo dan gerombolannya itu cepat masuk bui seperti itu. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Seperti itu. Gimana ini? Bacaan petisi dari Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada ini dibacakan Profesor Kunchoro di Baleri UGM Rabu sore. Petisi berisi desakan dan tuntutan terhadap segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara serta aktor politik di belakang Presiden untuk segera kembali kepada koridor demokrasi. UGM juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi. Nah, ternyata ya Profesor Kunchoro ya pernah layangkan petisi ke Bapak Jokowi ya saat dulu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya ini loh, Profesor Kunchoro dulu dia sangat keras kritik Bapak Jokowi. Tapi ya ini tetap mengakui kalau Bapak Jokowi ini lulusan dari UGM. Ya kan, tahu sendiri kan? Bang Rismon, Mas Roy Suryo, Dr. Tipa, ya, dan yang lain-lain, coba tonton atau dengarkan statement yang disampaikan oleh Profesor Kunchoro, ya, yang pernah menjabat sebagai Ketua Guru Besar di Universitas Gadjah Mada,
yang pada akhirnya sekalipun pernah bertentangan dengan beliau, dengan Pak Jokowi di masa pemilu, dan juga tentu dalam catatan-catatan kritis beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu asli. Adalah sarjana S1 dari Universitas Gadjah Mada dengan gelar bukan Dr. Andes tapi gelar insinyur, dan itu dibuktikan oleh pernyataan rektor, dibuktikan oleh pernyataan para dosen-dosen di Fakultas Kehutanan, Dekan UKM, dinyatakan oleh teman-teman sebaya atau seangkatan dengan Pak Jokowi. Tunggu apa lagi? Apa yang mau dikejar lagi? Apakah harus mengejar bayang-bayang tentang segala sesuatu yang kita kira benar? Apa yang kita kira benar bukanlah sebuah kebenaran, sekalipun itu bisa meyakinkan kita, bisa membawa kita pada suatu kesimpulan bahwa itu asli atau palsu. Bagaimanapun juga ya, statement dari rektor Ibu Opa dan juga dekan-dekan serta orang yang pernah berseberangan dengan Pak Jokowi itu patut untuk dipertimbangkan dan menghentikan langkah Bang Rismon dan Roy Suryo serta Dr. Tipa untuk mengejar hal yang tidak akan pernah digapai. Jangan menjaring angin, bukan partai politik. Ya, benar juga. Ini keterangan dari Profesor Kuncoro ini bikin jelas isu ijazah Bapak Jokowi ini. Ya, kalau sudah seperti ini, yang bisa menilai ya kalian-kalian saja ya. Ada yang ngotot memfitnah Bapak Jokowi, ya kan? Menyebut ijazah Bapak Jokowi ini palsu. Tapi mereka yang menyebut palsu itu belum pernah ya melihat ijazah Bapak Jokowi secara langsung. Katanya meneliti tapi mengolok-ngolok Bapak Jokowi. Kan jadinya heran kita semua ya sama gerombolan-gerombolan itu. Sok merasa paling benar, sok merasa paling pinter. Ya. Ini gimana ini menurut kalian kalau sudah begini? Kita lanjutkan sajalah ya video berikutnya. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter. Nah, ya mungkin gelarnya banyak, ya sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Semua dikomentari. Iya kan? Iya benar. Semua dikomentari. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto gitu. Mereka lebih tahu dari saya gitu. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Prabowo dan saya begitu. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Nah, itu. Jadi saudara-saudara, tapi ini fenomena, gak apa-apa, silakan. Demokrasi hanya memang kita waspada. Tadi disebut ya, Mas Kaisang, benar. Teknologi informatika bagus, inovatif, tapi berbahaya, bisa disalahgunakan. Hoax, ujaran kebencian, ya kan? Ujaran kebohongan, fake news kadang-kadang, ya kan? Dan tidak mau dikoreksi. Tidak mau minta maaf dan sebagainya. Ya benar sekali Bapak Prabowo Subianto, benar sekali. Banyak orang yang merasa sok pinter ya karena gelarnya banyak, yaitu kan, dan semua dikomentari lah. Ada yang lebih tahu dari Bapak Prabowo Subianto sendiri. Ada yang sok tahu, ya kan? Jangan sampai ya kalian ini semua ya terhasut ya sama narasi-narasi sesat yang dibikin oleh para pembuat gaduh itu. Jangan sampai terhasut.
Dan blunder terbongkar ya. Mantan rektor UGM ini minta maaf sudah tuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Tapi nasi ya sudah menjadi bubur. Videonya sudah tersebar kemana-mana ya, makanya toh jangan salah pilih temen Bapak ya. Terjerumus kan jadinya. Bahkan ini ada Prof Kuncoro ya. Ini mantan ketua Dewan Guru Besar UGM ya, membela Bapak Jokowi bahwa benar Bapak Jokowi ini lulusan dari UGM dan ijazahnya asli. Seperti itu. Waduh, ini gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah begini, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, terima kasih.